cita-cita seorang mukmin, cita-cita tertinggi seorang yang beriman kepada Allah adalah mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Setiap mukmin, setiap orang yang beriman pasti cita-cita tertingginya adalah dapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita cuma cita-citanya dapat surga tok, itu belum tertinggi. Aku sholat ben mlebu surga, aku puasa ben mlebu surga, itu belum tertinggi. Tapi kalau kita sudah bisa, wah ya Allah, aku niat sholat muga-muga angsal ridhone jenengan, aku puasa insyaallah muga-muga angsal ridhone jenengan. Jadi cita-cita tertinggi seorang yang beriman kepada Allah yang harus kita tanamkan adalah dapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan kadar ridhonya Allah ini lebih tinggi dibandingkan cuma sekedar surga, lebih tinggi dibandingkan cuma sekedar surga. Orang kalau sudah dapat ridhonya Allah, surga dapat kita dapatkan. Nah, tapi kalau kita ini belum dapat ridhonya Allah, meskipun ibadah kita banyak, sholat sunnahnya banyak, tapi gak diridhoi sama Allah, kita juga mustahil dapat masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan jalan dapat ridhonya Allah ini banyak, dan jalan dapat ridhonya Allah ini banyak. Ada yang susah, ada yang mudah. Tapi kalau kita tahu ilmunya, nyari ridhonya Allah gampang. Kita kalau tahu ilmunya, nyari ridhonya Allah gampang. Yang susah gimana? Yang susah banyak. Karena Allah itu kalau pengen ridho sama hambanya, hambanya itu harus ridho dulu sama ketentuan Allah, baik ketentuan yang baik ataupun yang buruk. Dapat musibah sama dapat nikmat gak ada bedanya, dapat ujian sama dapat nikmat gak ada bedanya, tetap ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang susah. Nah, kita kadang kalau baru dapat musibah sedikit langsung murka sama Allah. Ya Allah, jane aku wis sholat, jane aku wis poso, jane aku wis ngaji, aku wis mondok, tapi kok ujiannya jadi bertubi-tubi. Ini berarti belum ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita belum ridho dengan ketentuan Allah, nggak mungkin juga Allah akan ridho sama kita. Tapi ada juga jalan ridho yang mungkin teorinya gampang. Ada jalan ridhonya Allah menurut teorinya gampang, tapi kalau kita mempraktekkan banyak yang gagal, banyak yang gagal. Jadi pentingnya kita ini nyari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah banyak dengar cerita-cerita bahwasanya ada orang yang satu dapat ridhonya Allah saja langsung matinya husnul khotimah. Kita sudah dengar bagaimana ceritanya seorang pelacur yang tiap harinya bermaksiat kepada Allah, tiap malamnya berzina. Tapi karena melakukan satu kebaikan dan kebaikan tadi diterima sama Allah dan dapat ridhonya Allah, maka dia dapat hidayah, kemudian matinya husnul khotimah. Dan mohon maaf, betapa banyak juga orang yang ahli ibadah kenceng, sholat 5 waktu kenceng, bahkan muadzin 5 waktu, muadzin 5 waktu. Bahkan ulama itu ada khilaf lebih utama mana imam sama. Ada yang mengatakan lebih utama muadzin, ada juga yang mengatakan lebih utama imam. Ini tiap harinya jadi muadzin 5 waktu, tapi di akhir hayatnya melakukan satu maksiat, tapi matinya dalam keadaan su'ul khotimah. Maka jangan sampai kita ini meremehkan kebaikan sekecil apapun. Jangan sampai meremehkan kebaikan sekecil apapun. Saya pernah dapat itu tulisan nasihatnya Mbah Maimun Zubair, yaitu jangan sampai meremehkan kebaikan sekecil apapun. Bahkan cuma sekedar nyelamat ke semut sing nyemplung ning wedang. Misal ada semut nyemplung ning teh awak dhewe, diselamatke, itu juga bisa jadi besok dapat mendatangkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sini di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana ini cara yang mungkin di benak kita mudah, tapi banyak yang gagal mempraktekannya. Rasulullah SAW pernah bersabda, innallaha la yarda 'anil 'abdi ay ya'kula al-aklata wa yashraba syarbata fayahmaduha 'alaiha. Kata Rasulullah, sesungguhnya Allah itu akan ridho sama hambanya. Ketika hambanya gimana? Ketika hambanya pas dia makan makanannya, kemudian dia minum minumannya, terus kemudian gimana? Dia bersyukur terhadapnya, maka dia akan dapat ridhonya Allah Subhanahu
wa ta'ala. Cuma makan makanannya. Nah, kita sehari-hari kan makan makanannya, kemudian minum minumannya. Tapi dia kemudian bersyukur dengan makanannya, dia bersyukur dengan minumannya, maka dia akan dapat ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Prakteknya kita susah. Betapa banyak di antara kita yang sudah nopo wae makanan cemepak, tapi kadang ijik ngeluh, ijik kurang iki, oh ijik kurang kuwi, kadang nggak dihabiskan, kadang disia-siakan, makanan dibiarkan basi, minuman dibiarkan sia-sia. Ini banyak di antara kita yang seperti itu. Padahal pentingnya kita mensyukuri makanan yang kita makan, mensyukuri minuman yang kita minum. Kata Rasul tadi, innallaha la yarda 'anil 'abdi ayyakula aklada wa yashrabu syarbada fayahmaduha 'alaiha. Orang kalau sudah bisa mensyukuri makanannya, dia mensyukuri minumannya, maka insya Allah akan dapat ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau dilihat tulisannya saja mungkin gampang, tapi prakteknya susah. Sing wis duwe bojo ngapunten wis dicepaki bojone makan macam-macam, ijik ndersula, iki kok gengene tok masakane Dik, masakane kok kurang iki kurang kuwi, ijik kurang bersyukur, padahal wis cemepak, ora tanpa goreng sik, ora tanpa masak sik, wis dicepaki wis dimasake ijik ndersula, ijik ndersula, wis dicepaki bareng dipangan ora dientekne, gak bersyukur dengan makanannya. Nah, ini mungkin teorinya gampang, tapi prakteknya banyak yang gagal di situ. Makanannya sampai basi, minumannya disia-siakan. Padahal mohon maaf, di luar sana cuma pengen makan nasi saja susahnya minta ampun. Cuma pengen makan tempe tahu susahnya minta ampun. Dadak poso sik 3 dino lagi iso tuku makan. Dadak kerja sik macam-macam, dadak iso tuku makan. Lah kita alhamdulillah wis dicepaki makan teng pondok, wis dimasake alhamdulillah di sini masakannya enak-enak. Nah, enggak ada sing kurus-kurus ustadznya ini, gemuk semua. Nah, karena saya pernah di sini makanannya enak semua. Nah, ini kadang kita ini enggak bersyukur dengan makanan kita. Padahal dengan mensyukuri makanannya, mensyukuri minumannya, maka itu akan mendatangkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu Rasulullah SAW pernah di rumahnya itu ada roti, dan rotinya itu sudah jatuh, sudah kena debu, sudah kena pasir. Tapi kemudian gimana Rasulullah? Diambil kemudian tetap dimakan, diambil kemudian tetap dimakan. Kemudian istrinya dipanggil, wahai Aisyah, perbaguslah sikapmu terhadap pemberian Allah, perbaguslah sikapmu terhadap nikmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena satu nikmat yang sudah masuk di rumah kemudian dia disia-siakan, maka akan sulit nikmat itu kembali lagi, kembali lagi. Itu baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Roti sudah jatuh, sudah kena debu, sudah kena pasir, diambil, dibersihkan, kemudian tetap dimakan. Biar apa? Biar nunjukkan beliau ini nggak menyia-nyiakan makanan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau nggak menyia-nyiakan makanan yang sudah diberikan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah jalan daripada Nabi Muhammad SAW, nasihat daripada Muhammad SAW, yang mana kita ini kalau pengen dapat ridhonya Allah, kalau yang susah-susah mungkin kita agak berat, ini Rasulullah memberikan solusi yang mudah. Cuma disuruh apa? Cuma disuruh mensyukuri makanan yang dia makan, mensyukuri minuman yang dia minum, maka insya Allah itu akan mendatangkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pentingnya kita ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kita harus bersyukur sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Rasulullah SAW tadi, roti sudah jatuh, sudah kena debu, sudah kena pasir, tetap diambil, kemudian tetap dimakan. Maka biasanya orang-orang dulu mbah-mbah ya dewe nek awak dhewe makanan iki blok mesti ngomong napa? Ijik durung 5 menit. Nah, durung 5 menit dijikok nek air dijikok meneh dipangan meneh. Ini mengajarkan daripada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pentingnya kita ini mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Itu kita sudah dikasih solusi sama Rasulullah, sudah dikasih nasihat sama Rasulullah, cara dapat ridho yang sangat mudah. Mungkin kalau kita disuruh sholat sunnah 1000 rakaat susah,
Nah, kadang dibangun kita tahajud wae cek angel-angelan. Nah, kadang dadak melipir ndelik ya. Nah, ini ada solusi dari Rasulullah yang sangat mudah untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Caranya apa? Mensyukuri apapun yang sudah diberikan sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita ini gampang ngeluh. Jangan sampai kita ini gampang ngeluh. Bahkan Rasulullah SAW pernah bersabda, "Awwalu man yud'a ilal jannah alhammadun alladzina yahmaduna Allah ala kulli hal." Kata Rasulullah SAW, besok di surga yang pertama kali dipanggil sama Allah adalah orang yang pintar bersyukur, orang yang sering memuji Allah Subhanahu wa taala. Ketika apa? Orang itu memuji dalam setiap hal, dalam setiap keadaan, dalam setiap kondisi tetap bersyukur. Itu insya Allah besok di akhirat orang yang pertama kali dipanggil sama Allah masuk surga adalah orang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sering memuji Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apapun, dalam keadaan sempit, dalam keadaan lapang, nggak ada bedanya. Lagi susah, lagi kaya, lagi miskin, lagi dapat ujian, lagi dapat nikmat, tetap bersyukur, tetap memuji Allah, maka insya Allah besok di surga orang yang pertama dipanggil sama Allah adalah orang yang pandai memuji Allah Subhanahu wa taala. Gak peduli itu dalam keadaan apapun, tetap pokoknya syukur kali Gusti Allah. Dalam keadaan apapun tetap memuji Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan kondisi apapun tetap berterima kasih sama Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang soleh terdahulu itu dapat ujian nggih alhamdulillah, dapat nikmat nggih alhamdulillah. Pokoknya nggak ada beda nih. Dapat ujian tetap bersyukur, dapat musibah tetap bersyukur, dapat nikmat tetap bersyukur, nggak ada bedanya. Kita kadang dapat ujian sedikit, ibadahnya kemudian meleteri, sholatnya meleteri, dosane meleteri, istiwas sholat ya padha wae uripe cek susah, istiwas ngaji ben esuk moro ning Al Hidayah tak rewangi esuk-esuk ora dolan ning CFD aku mangkat pengajian nanti urip cek ngene terus. Nah ini berarti belum memuji Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apapun. Nah ini hadirin jamaah insyaallah dirahmati Allah, orang kalau pengen mengikat nikmatnya Allah caranya bersyukur. Kita sudah dapat nikmat, kalau pengen nikmat itu tetap langgeng, nikmati syukur, syukuri nikmat tersebut. Insyaallah dengan cara tersebut bisa mengikat nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita semua. Wah hadirin jamaah insyaallah dirahmati Allah, inilah tadi pentingnya kita nyari ridhonya Allah. Ya, pentingnya kita nyari ridhonya Allah. Yang paling mudah itu tadi, mensyukuri makanan yang sudah kita makan, mensyukuri minuman yang sudah kita minum. Nah, tadi pertanyaannya, syukur niku gampang apa susah, Bu? Syukur itu gampang apa susah, Bu? Nah, saya ngomong gampang ngapusi. Nah, saya ngomong gampang ngapusi. Nah, syukur itu abot, Bu. Syukur itu susah. Jadi mohon maaf, hidup kalau tanpa ada rasa syukur, hidupnya akan terasa lebih susah. Karena apa? Isine tersulo, terus isine sambat, terus isine gak terima sama Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala pernah mengatakan dalam hadis qudsisnya, barang siapa yang tidak ridho dengan ketentuanku, dia gak terima dengan takdirku, dia gak terima dengan apa yang sudah aku tentukan, maka silahkan cari Tuhan selain aku. Kira-kira bisa ndak? Ndak mungkin bisa. Kita mau nyari Tuhan dimanapun, kalau selain Allah ndak ada. Sampai Allah ngancem nih enek wong gak ridho dengan ketentuanku, dia gak terima dengan takdirku, dia gak terima dengan kehendakku, maka silahkan cari Tuhan selain aku. Maka hadirin jamaah insyaallah dirahmati Allah, pentingnya kita ini ridho dengan ketentuan Allah, baik itu yang sedih maupun yang senang, baik itu yang bagus maupun yang jelek. Karena apa? Itu semua datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala, dan yang datang daripada Allah enggak mungkin ada yang buruk buat kita. Nah, apapun yang datang dari Allah enggak ada yang buruk buat kita. Karena apa? Allah yang menciptakan kita, Allah yang mengurus kita, Allah yang merawat kita, dan Allah yang menciptakan kita. Allah sudah tahu porsi buat kita. Allah sudah tahu porsi buat kita. Oh iki hambaku nek tak kei sugih ora bakal teko pengajian meneh. Oh iki hambaku tak kei sukses ora bakal gelem sapa masjid meneh. Oh iki nek hambaku tak kei sugih bakal dadi sombong. Akhire gak dikei sugih karo Gusti Allah.
Ini orang kalau miskin insya Allah akan tetap rajin ibadah. Nah ini tak kayak sugih bakalan karaku. Jadi Allah itu pasti lebih tahu porsi kita masing-masing. Ada orang yang diberikan kaya kemudian gemar sedekah, ada orang yang diberikan kaya kemudian dibuat membantu orang, tapi ada juga orang kaya tapi malah justru jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang dikasih kaya malah justru digunakan untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin jamaah yang insyaallah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi pentingnya kita ini memuji Allah, berterima kasih sama Allah, bersyukur sama Allah dalam kondisi apapun, ridho dengan ketentuan Allah dalam kondisi apapun. Kita kalau pengen dapat ridhonya Allah ya harus ridho dengan ketentuan Allah. Kita kalau pengen dapat ridhonya Allah harus ridho dengan takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang ditakdirkan hidupnya mungkin pas-pasan, ada yang ditakdirkan hidupnya mungkin sederhana, serba cukup, serba pas-pasan. Ini sudah ditentukan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang kalau jalannya sudah diridhoi sama Allah, insya Allah mulus. Hidup kita kalau sudah dapat ridhonya Allah, insya Allah hidup kita mulus. Walaupun dipandang orang lain hidup kita susah, walaupun dipandang orang lain hidup kita ini gak enak, tapi karena hidup kita sudah dapat ridhonya Allah, insya Allah kita yang menjalani enteng. Ya, kita yang menjalani insya Allah akan enteng. Kenapa? Sudah dapat ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak di antara kita ya mungkin hidupnya pas-pasan, kerjanya sederhana, tapi kelihatannya nggak ada beban sama sekali. Iso guyu terus, turu ya neng dindi iso turu, neng dindi iso guyu. Karena apa? Insya Allah hidupnya dapat ridhonya Allah. Orang itu kalau sudah dapat ridhonya Allah akan terlihat kaya walaupun hidupnya sederhana, akan terlihat wibawa walaupun tidak punya kuasa, akan terlihat tenang walaupun banyak ujian. Itu kalau hidup orang dapat ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketoke ujiannya akeh tapi iji iso tenang, ketoke bebane akeh tapi iji iso tenang, ketoke ujiannya akeh tapi iso tenang. Karena dapat ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia kelihatannya nggak kaya tapi hidupnya kelihatannya happy terus, seneng terus, nggak kelihatan susah, nggak kelihatan murung, nggak kelihatan hidupnya sengsara. Kemudian dia terlihat wibawa walaupun nggak punya kuasa, dudu presiden, dudu pejabat, dudu apa, camat, dudu aparat, tapi dia kelihatan wibawa walaupun nggak punya kuasa. Itu orang kalau hidupnya sudah dapat ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun orang mandangnya hidupnya kelihatannya susah, tapi yang menjalani happy saja. Karena itulah tanda orang kalau hidupnya sudah dapat ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, lancar, insya Allah rezekinya lancar, walaupun pokoknya cukup tok, cukup ge mangan, cukup ge tuku motor, cukup ge tuku mobil, cukup ge tuku omah. Nah, ini serba cukup. Nah, ini itu kalau orang dapat ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin jamaah insya Allah dirahmati Allah, ayo kita bareng-bareng berusaha gimana caranya kita ini agar dapat ridhonya Allah. Pokoknya ibadah kita apapun itu niatkan agar dapat ridhonya Allah. Jangan sampai ibadah kita cuma sekedar nyari ridhonya manusia. Oh, aku tak sholat ben podo koncone, aku tak mangkat pengajian ben podo koncone, aku tak mondok ben ketok wong soleh. Jangan sampai. Pokoknya niatkan semua hanya dapat ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Kalau kita niat betul-betul dapat ridhonya Allah, insya Allah ridho Allah akan kita dapat. Tapi kalau cuma pengen dapat ridhonya manusia, nggak mungkin kita dapatkan. Dikatakan ridhon nas ghayatun la yudrak. Ridhonya manusia adalah cita-cita yang nggak mungkin kita dapatkan. Ridhonya manusia disenengi kabeh manungso, di tresnoni kalih kabeh manungso adalah cita-cita yang nggak mungkin tercapai. Mesti tetap enek wong sing mandang kita buruk. Mbok sak api-api dhewe tetap dinilai orang buruk. Mbok sak soleh-soleh dhewe, sak alim-alim dhewe tetap enek wong sing ora seneng. Wong Nabi Muhammad niku. Nabi Muhammad niku kurang napa? Wis ganteng, akhlaknya baik, seorang nabi, kekasih Allah, tetap jek enek sing ngrasa seneng. Tetap ijek enek sing
seneng apa meneh modele wong kaya awake dhewe ngene iki tok. Wis bagus ora, ayu ora, pinter ora, ibadah nggih ijik akeh cacate tetep enten sing ora seneng. Maka cita-cita yang dapat kita dapatkan adalah ridhonya Allah, dan cita-cita yang enggak mungkin kita dapatkan ada ridhonya manusia. Ridhonya manusia itu ridhon nas ghayatun la yudruk. Cita-cita ridhonya manusia itu adalah cita-cita yang enggak mungkin kita dapatkan. Mustahil mustahil kalau kita pengen dapat ridhonya manusia. Maka ibadah kita, sholat kita niatkan semua untuk dapat ridhonya Allah. Kita sholat pokoknya niatnya golek ridhonya Allah. Kita puasa pokoknya niatnya dapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kita betul-betul mengharap ridhonya Allah, insya Allah Allah bakal ridho sama kita. Dan insya Allah kalau Allah sudah ridho sama kita, maka kita akan dapat kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah besok mati dalam keadaan husnul khotimah dan akan dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi rubah mindset kita. Sing ibadah niatnya mau golek surga, sing amal soleh niatnya mau golek surga, niatnya diubah biar dapat ridhonya Allah. Kalau sudah dapat ridhonya Allah, surga kecil. Karena sahabat dulu sudah ada yang merasakan nikmat surga, tapi di situ nggak ada Rasulullah, pengen balik menenteng dunia ben iso ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi surga itu sebenarnya nggak ada nilainya kalau nggak ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirin jamaah yang insyaallah dirahmati Allah, ayo kita bareng-bareng niatkan apapun ibadah kita, niatkan hanya nyari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Niatkan amal soleh kita pokoknya golek ridhonya Gusti Allah, DP kali Gusti Allah, nyari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara gimana? Jangan cara tadi banyak jalan dapat ridhonya Allah. Yang paling mudah yang sehari-hari kita praktekkan terhadap makan dan minuman kita. Jangan sampai menyia-nyiakan makanan kita, jangan sampai menyia-nyiakan minuman kita. Apapun yang sudah diberikan sama Allah jangan disia-siakan. Entah itu berupa makanan, minuman, harta atau yang lainnya, jangan sampai kita sia-siakan. Gimana pun rasa makanannya jangan kita sia-siakan. Sudah dicepai ya dipangan saenake, sudah dicepai nggih diminum seadanya, enggak usah kurang iki kurang kuwi, kurang kolak, kurang es buah, kurang ayam, kurang daging wedhus. Ini akhirnya enggak dapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi sudah dicontohkan sama Rasulullah, bahkan roti yang sudah jatuh, sudah kotor tetap dibersihkan sama Rasulullah kemudian dimakan. Biar apa? Biar dapat ridhonya Allah. Buat jaga nikmat yang sudah dikasihkan sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan jadi orang yang gampang menyia-nyiakan nikmatnya Allah. Orang kalau sudah menyia-nyiakan nikmatnya Allah, enggak terima kasih dengan pemberian Allah, nanti Allah juga akan malas ngasih lagi. Allah bakal malas ngasih lagi. Tapi kalau kita sudah optimal mensyukuri nikmatnya Allah, terima kasih sama Allah, tidak menyia-nyiakan pemberian Allah, Allah juga akan lomo. Nah, dikasih terus. Oke hambaku benar terima kasih, dikasih terus. Oke hambaku gelem muji aku takei meneh, dikei terus. Akhirnya apa? Karena apa? Dia pinter mensyukuri daripada nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka teman-teman hadirin jamaah yang insyaallah dirahmati Allah, ayo kita syukur terhadap nikmatnya Allah, terima kasih sama Allah karena Allah itu sudah baik sama kita. Enggak ada yang lebih baik kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah itu nerikit tapi memberi imbalan pahala yang sangat banyak. Allah saking baiknya Allah, saking baiknya Allah itu ibadah kita sedikit, ibadah kita banyak cacatnya, tetap dikasih imbalan besar sama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah kita ngasih pahala kita dilipat gandakan. Dilipat gandakan. Saking baiknya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sayangnya seorang ibu dengan seorang anak kalah dengan sayangnya Allah kepada hambanya. Jadi ibu sama anak kan sayangnya luar biasa, tapi Allah sayang sama hambanya lebih daripada sayangnya seorang ibu sama anaknya. Maka ayo hadirin jamaah insyaallah dirahmati Allah, kita pinter-pinter terima kasih sama Allah, pinter-pinter bersyukur sama Allah. Pemberian Allah apapun itu wujudnya, kita harus tetap memuji Allah Subhanahu wa taala. Pemberian yang mungkin di mata kita itu buruk sekalipun, ujian sesusah apapun itu, tetap kita harus memuji Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Itulah jalan agar dapat ridhonya Allah Subhanahu
Subhanahu wa taala. Maka hadirin jamaah insyaallah dirahmati Allah, mungkin cekap nggih. Karena saya itu lebih suka ditunggu kapan datang lagi daripada ditunggu kapan selesainya ceramah. Insya Allah, karena nasihat itu seperti obat. Nasihat itu seperti obat. Kita kalau beli obat samplek diombe kabeh mboten. Ya, satu-satu. Maka yang penting sithik tapi diamalke itu lebih bagus. Pokoknya tadi nasihat singkatnya, pokoknya apapun yang kita dapat dari Allah syukuri. Kita kalau pengen dapat ridhonya Allah, terima kasih sama Allah dalam bentuk makanan kita, minuman kita, apapun yang diberikan sama Allah kita syukuri. Insya Allah dengan syukur tadi jalan dapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin yang sedikit ini bisa bermanfaat. Semoga kita semua dikumpulkan bersama-sama di surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang duduk di sini kelak nanti dapat duduk lagi bersama-sama di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita semua dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.